Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, kitab yang menjelaskan tentang syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kitab ini adalah karangan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai pada bab mengenal tanda-tanda i'rab. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Qala, berkata Syekh Sanhaji di dalam Jermiyah, babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ini satu bab pada mengenal tanda-tanda i'rab. Jadi lirraf'i arba'u alamat. Jadi sekarang kita masuk detail-detail tanda-tanda i'rab. Kan kemarin kita membahas macam-macam i'raban itu ada 4. Ada rafa, nasab, khafat, dan jar. Nah, rafa itu ada tanda-tanda rafanya, nasab itu ada tanda-tanda nasabnya, dan begitu seterusnya. Nah, kita mulai dengan tanda-tanda rafa. Lirrafa'i arba'u alamatin. Bagi rafa itu ada 4 tanda. Ad-dummatu, pertama dummah, ini tanda asli rafa. Wal wawu wal alif wan nun. Alif, wawu, alif, dan nun. Ini tanda gantian atau niyabahnya. Jadi 4 huruf ini, ini adalah 4 tanda i'raban rafa. Jadi dummah tanda aslinya, dan 3 ini adalah tanda penggantinya. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, tastati'u an ta'rifa, engkau akan bisa mengenal annal kalimata, atau engkau akan mengetahui bahwa kalimat itu marfu'atun, itu dirafa biwujudi alamatin fi akhiriha, yaitu dengan dirafakan dengan engkau akan mengetahui bahwa kata atau kalimat itu dirafa dengan adanya tanda di mana fi akhiriha, pada akhir daripada kalimat itu. Min arba'i alamatin, itu dari 4 tandanya yang tadi sudah disebutkan di atas. Wahidatun minha asliyatun, bermula 1 dari 4 tandanya itu ada tanda yang asli. Wahidatun ini bisa dijadikan mubtada karena maknanya sudah tahsis karena minha di sini. Jadi ini jadi musawwigatnya. Begitu juga di depannya ini wahya ad-dummatu, yaitu salah satun minha. Salasun minha. Jadi bisa salasun ini juga bisa menjadi mubtada. Sama alasannya dengan wahidah. Wahidatun minha asliyatun, bermula 1 dari 4 itu adalah tanda aslinya, yaitu dummah itu. Wa hiya ad-dummatu, yaitu dummah adalah tanda aslinya. Wasalasun, dan bermula yang 3 itu mafru'un, itu adalah cabang anha daripada tanda-tanda rafa. Wahia, dan dia cabang-cabang itu adalah wawu, alif, dan nun. Mawadi'ud dummati, tempat-tempat bahwa i'raban itu dengan menggunakan dummah, i'raban rafa dengan menggunakan dummah. Qala, berkata Syekh Sanhaji, fa amma dummatu, maka adapun dummah itu fatakunu alamatan liraf'i, menjadi tanda ya rafa itu. Dummah itu
menjadi dhammah itu menjadi tanda li rafi bagi rafa di mana fi arbaati mawadi'a, pada 4 tempat. Mana saja 4 tempat itu? Al ismil mufradi, yaitu pertama pada isim mufrad. Isim mufrad artinya isim yang menunjukkan satu. Wa jam'i taksiri, dan jamak taksir. Wa jam'il muannatsis salimi, dan ketiga adalah jamak muannatsis salim. Dan yang keempat itu adalah fi'lil mudhari', yaitu fi'il mudhari' alladzi, yang fi'il mudhari' itu lam yattasil bi akhirih syai'un, yang tidak bersambung di akhirnya fi'il mudhari' itu oleh sesuatu. Artinya masih murni fi'il mudhari' itu tidak ada apa-apa yang bersambung. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, takunu dhammatu alamatan ala raf'il kalimati, jadilah dhammah itu menjadi tanda atas pada rafa'nya kata itu. Di mana? Atau pada rafa'nya kalimat itu fi arbaati mawadi'a, pada 4 tempat. Jadi diulang ya di sini penjelasan Syekh Haji di atas, yaitu al maudi'ul awal, bermula tempat yang pertama, tempatnya rafa' dhammah itu menjadi tanda bagi rafa' itu adalah al ismul mufrad, yaitu pada isim mufrad. Wal maudi'us tsani, tempat yang kedua adalah jamak taksir. Wal maudi'us tsalis, itu tempatnya adalah jamak muannats salim. Dan yang keempat adalah al fi'lul mudhari', itu fi'il mudhari' alladzi lam yattasil, yang tidaklah bersambung bihi dengannya fi'il mudhari' aliful isnain, yaitu ini sesuatu yang di atas itu maksudnya, yaitu bertemu, kan tidak bertemu di akhirnya sesuatu itu, atau tidak bersambung di akhirnya sesuatu itu. Ini sesuatu itu ini dia, yaitu alif isnain, yaitu alif tasniyah. Jadi fi'il mudhari itu di akhirnya itu tidak bersambung dengan alif tasniyah. Wala wawu jama'atin, tidak juga bertemu dengan wawu jama'ah. Wala ya'u mukhatabatin, tidak bertemu dengan ya mukhatabah. Wala nunu taukidin, dan tidak bertemu dengan nun taukid khafifatun, yang khafifah sifat kepada nun, atau saqilatun, atau tidak bertemu dengan nun yang saqilah, nun taukid yang saqilah. Wala nunu nisbatin, dan tidak juga bertemu dengan nun nisbah. Kenapa fi'il mudhari ini tandanya bukan dhammah kalau dia bertemu dengan ini? Karena kalau dia bertemu dengan ini yang disebutkan alif tasniyah jamaah ya mukhatabah ini, nun taukid sakilah atau khafifah dan nun niswah ini, jadi kalau dia bertemu maka tanda rafanya adalah tanda rafanya adalah adanya nun, subut nun. Jadi ini dia akan masuk pada af'alul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang 5. Tapi di sini tidak disebutkan. Jadi sekarang Syekh Muhyiddin masuk kepada semua ini, yaitu alif isim mufrad, tempat-tempat dhammah di mana dhammah ini menjadi tanda rafa, isim mufrad, jamak taksir, terus jamak muannats salim, dan fi'il mudhari'. Jadi di sini akan dijelaskan secara rinci. Jadi perhatikan. Amal ismul mufradi, adapun isim mufrad itu, fal muradu bihi, maka yang dikehendaki dengannya isim mufrad huna ini adalah ma laisa musanna, sesuatu yang tidak menunjukkan kepada dua, wala majmu'an, dan tidak juga menunjukkan kepada jamak. Karena isim mufrad itu ya mufrad artinya tunggal. Wala mulhaqan, dan tidak juga menunjuk kepada mulhaq bihima, dengan keduanya. Ada mulhaq musanna, ada mulhaq jamak. Itu bukan itu juga maksudnya. Wala minal asma'il khamsati, dan tidak juga yang dikehendaki itu daripada isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 itu sudah ma'ruf itu ya, tidak perlu saya sebutkan. Sawa'un, sama ada, akanal muradu bihi, apakah ada yang dikehendaki dengan
nya isim mufrad itu muzakaran, baik dia muzakkar, mislu contohnya Muhammadin, yaitu contoh Muhammad, wa aliyin tanda yaitu dengan Ali. Jadi ini Muhammad ini adalah isim mufrad, Ali di sini isim mufrad yang muzakkar, wa Hamzata dan Hamzah. Hamzah juga isim mufrad yang laki-laki meskipun ada tak marbutahnya. Amkanal muradu bihi, adapun ada yang dikehendaki dengan yang dikehendaki dengannya isim mufrad itu muannasan, yaitu yang muannas, contohnya Fatimata wa Aisyata wa Zainaba. Jadi kan isim mufrad itu ada dua juga, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Yang muzakkar contohnya seperti Muhammad, Ali, Hamzah. Dan yang muannas contohnya Fatimah, Aisyah, Zainab dan lain-lain. Wa sawa'un akanatil dhammatu zahiratan. Ada juga dhammah itu baik dia zahir, baik dia bisa dilihat, kama fin nahwi sebagaimana pada contoh hadara Muhammadun. Jadi sama ada dia dhammah itu dia zahir, i'rabannya dia zahir, kama fin nahwi sebagaimana contohnya hadara Muhammadun. Hadara di sini fi'il madi mabni di atas fathah, Muhammadun fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Nah, jadi kan di sini isim mufrad itu dia di sini karena sebagai fa'il maka i'rabannya rafa'. Nah, tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahir. Wasafarat Fatimatu, dan pergilah Fatimah itu. Nah, safarat fi'il madi mabni di atas fathah. Tak di sini taknis menunjukkan kepada fa'ilnya perempuan, yaitu Fatimah. Di sini fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Amkana muqaddaratan, ataupun ada dhammahnya itu muqaddarah, contohnya hadarul fata wal qadi wa akhi. Ini di video awal sebenarnya sudah kita i'rabkan ini, tetapi ini diulang lagi. Hadara di sini fi'il madi mabni atas fathah, al fata di sini fa'il itu marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas alif. Mana min zuriha yaitu uzur. Wal qadi wa akhi di sini fa'il, keduanya atap kepada fata. Qadi fa'il marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Mana min zuriha yang mencegah dari tampaknya adalah berat. Wa akhi di sini fa'il dari hadara, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan sebelum ya mutakallim karena berharakat munasabah dengan ya mutakallim. Nah, jadi di sini ketiga-tiganya ini itu ada tanda rafanya adalah dhammah, tetapi dhammah yang muqaddarah dengan masing-masing alasannya. Wa nahwu contohnya dan contoh yang lain lah maksudnya, atau wadzalika nahwu jadi nahwu di sini jadi khabar dari mubtada mahdzuf takdirannya wadzalika. Tazawajat Laila wa Nu'ma, menikahlah Laila dan si Nu'ma. Tazawajat di sini fi'il madi mabni di atas fathah, tak di sini taknis. Laila di sini fa'il tazawajat, Laila di sini karena dia fa'il marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas alif karena ini isim maksur. Mana min zuriha karena uzur. Wa Nu'ma wa atap, Nu'ma di sini fa'il juga, Nu'ma di sini nama laki-laki. Nu'ma fa'il marfu' tanda rafa' dhammah di atas alif. Karena mencegah daripada tampaknya adalah sama alasannya dengan Laila. Fa inna Muhammadin, kita baca apa dia nih? Muhammadun atau Muhammadin? Mana contohnya tadi nih?
Oh itu di atas itu. Berarti kita ambil lapasnya saja nih. Fa inna Muhammadin, maka sungguh kata Muhammadin di atas itu. Wa kadza, dan begitu juga lapas Fatimatin itu, Fatimata itu marfu'ani. Oh berarti ini. Oh Muhammadun di sini dia nih. Hadara Muhammadun, berarti fa inna Muhammadun, maka kata Muhammadun di lapas hadara Muhammadun, wakadza, dan begitu juga lapas Fatimah itu dikata atau dicontoh safarat Fatimah itu marfu'ani, keduanya marfu'. Wa alamatu raf'ihima, dan tanda rafa keduanya Fatimah dan Muhammad itu ad-dhammatu, yaitu dhammah. Dhammah yang apa? Dhammah az-zahirah, yang tampak. Wal fata, dan fata, wa misluhu, dan fata, dan semisalnya fata, yaitu Laila dan Ni'mah, itu marfu'atun, itu dirafakkan semuanya. Nah ini dalam. Wa alamatu raf'ihinna, dan bermula tanda rafa'nya Fata, Ni'mah, dan Laila itu dhammatun muqaddaratun, itu adalah dhammah muqaddarah alal alifi, yaitu di atas alif, mana amin zuriha, yaitu uzur. Wal qadi marfu'un, dan kata qadi itu marfu', wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun, dhammah yang ditakdirkan alal ya'i, atas ya, mana amin zuriha as-saqlu atau as-siqal, as-saqlu. Wa akhi, dan kata akhi marfu'un, itu dirafa, wa alamatu rafa'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim, mana'a min zuhriha harakatul munasabah. Ini yang keberapa sudah ini? Isim mufrad pertama. Sekarang jamak. Oh, berarti ini dipisah-pisah nih. Kita habiskan. Kedua, wa amma jama'ut taksiri, dan kedua adalah jamak taksir. Fal muradu bihi, maka bermula yang dikehendaki dengannya jamak taksir, madalla ala aksara min isnaini atau isnataini, yaitu sesuatu yang atau jamak yang menunjukkan lebih daripada dua muzakkar atau dua muannas, dua isim yang muzakkar atau dua yang mudzakkar atau dua yang muannas. Tadi ini bisa fiil, bisa isim juga ini. Oh enggak. Berarti ini jamak taksir, berarti dua isim yang mudzakkar atau dua isim yang muannas. Ma'a taghayyuri fi sighati mufradihi, beserta berubah di dalam bentuk mufradnya. Nah, jadi kan jamak taksir itu jamak yang tidak tersusun secara seperti muzakkar, jamak muzakkar tambahan waunun, atau bukan juga seperti jamak muannas ada tambahan alif dan ta. Jadi ditaksir-taksirkan lah gitu. Mungkin kalau dulu kita belajar ditaksirkan lah. Nah, jadi di sini nanti dijelaskan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Nah, wa anwa utaghayyuril maujudati, dan bermula jenis-jenis perubahan yang ada fi jumu'i taksiri sitatun, di dalam jamak taksir itu ada 6. Khabar dari mubtada anwa. Nah, ini dia dijelaskan bagaimana perubahan-perubahannya. Pertama, perubahan jamak taksir, tagayyurun, satu perubahan bisyakli, dengan harakat. Laisa ghairu, tidak ada selainnya. Ghairu di sini karena mudhafun ilaihinya dibuang, mabni dengan dhammah. Nahwu contohnya asadun. Nah, asadun ini mufrad, wa usudun ini jamaknya. Jadi yang berubah itu cuman harokatnya, yaitu harakat yang semula patah, kedua patah, ketiga dhammah. Ini kalau dia menjadi jamak menjadi dhammah usudun jadinya. Wa namirun, dan kata namirun dan numurun.
Asadun singa, usudun singa-singa, namirun harimau, numurun harimau, harimau banyak harimau. Fa inna huruf al-mufradi, maka sungguh huruf-huruf ketika mufradnya itu asadun dan namirun itu, wal jama' dan huruf-huruf jamaknya itu fi hadainil misalaini, pada kedua contoh asadun, usudun, namirun, numurun ini itu muttahidatun, itu satu hurufnya sama-sama alif sindal nun mimra. Wal ikhtilafu bainal mufradi, dan yang berbeda di antara mufrad wal jam'i dan jamaknya itu innama huwa fi syakliha, hanya saja yang berubah itu adalah harokatnya. Tadi sudah dijelaskan. 2. Tagayyurun bin naqsi, kedua adalah berubah dengan berkurang apanya, yaitu berkurang hurufnya. Laisa ghairu, tidak selainnya. Nahu, contohnya tuhamatun, ini bentuk mufradnya, wa tuhamun bentuk jamaknya. Jadi lebih banyak bentuk mufradnya ketimbang bentuk jamaknya, karena sudah dijelaskan di awal tadi berubah dengan berkurang. Berubah jamaknya itu dengan berkurang. Atau kita artikan tuhamah ini tuduhan, artinya berarti tuhamun itu tuduhan. Wa tuhamun sama penjelasannya dengan tuhamah. Tuhamah di sini artinya kenyang jadi. Fa anta, maka engkau, bermula engkau, kata Syekh Muhyiddin, tajidu, engkau dapati al jamaah, yaitu jamaknya tuhamun dan tukhamun ini, qad naqasa, sungguh telah berkurang, harfan, akan satu huruf. Karena apa yang kurang itu fi hadhil kalimat, pada contoh kata ini, wa huwa ta'u, yaitu contohnya adalah yang hilang itu atau yang berkurang itu adalah ta. Kan tuhamatun ada taknya, tuhamun enggak ada, tuhamatun ada taknya, tuhamun tidak ada. Wa baqil hurufi ala haliha fil mufrad, dan semua huruf-huruf yang ada pada kondisinya ketika mufrad. Nah, itu udah dia taknya itu 2. 3 sekarang. Tagayyurun bil ziyadati, itu berubah dengan bertambah. Tadi berkurang, sekarang bertambah. Laisa ghairu, tidak selainnya. Contohnya sinun ini bentuk mufradnya, artinya cabang. Nah, ketika berubah jadi jamak menjadi sinwanun, nah kan bertambah hurufnya itu tambahan alif dan nun, 2 huruf yang bertambah. Fi misli qaulihi, pada semisal perkataannya Allah atau firman Allah, sinwanun ini cabang, cabang-cabang, wa ghairu sinwanin, dan selain cabang-cabang. Ini penjelasan tentang apa ini. 4. Tagayyurun fi syakli, berubah pada harokat, ma'an naqsi, bersama berkurang. Jadi berubah harokatnya dan kurang hurufnya. Contohnya sarirun, ada 4 huruf, sururun jamaknya menjadi 3 huruf, berkurang. Dan juga hurufnya juga berubah. Nah, sarirun, sinnya di sini fathah ketika mufrad, sururun ketika jamak menjadi dhamma. Wa kitabun wa kutubun. Nah, kitabun di sini 4 huruf, mufradnya ketika menjadi jamak berkurang. Wa ahmaru wa humrun, dan begitu juga kata ahmaru humrun, wa abyadu menjadi bidun. Jadi 4 huruf menjadi 3 huruf, dan juga harakatnya berubah-berubah, bisa dilihat sendiri. Nomor 5, taghayyurun fi syakli ma'a ziyadati, yaitu berubah harokat serta bertambah huruf. Sababun, asbabun, sababun di sini 3 huruf mufradnya, dan ketika berubah menjadi jamak menjadi bertambah, kan bertambah di sini ma'ziyadah katanya. Nah, bertambah menjadi 5 huruf ini. Yang asalnya tadi mufradnya itu 3 huruf. Dan juga berubah harokatnya, sin yang tadi patah ba fatah, sekarang sinnya kasar, sinnya sukun, ba-nya mad panjang tetapi mad.
ada tambahan alif. Wa batalun wa abtalun, begitu juga abtalun. Batalun ini satu batal, abtalun banyak batal. Wa hindun wa hunudun, hindun satu hindu, satu orang hindun, wa hunudun banyak orang yang bernama hindun. Wasabuun, bila satu binatang buas, wasibaun banyak binatang buas. Jadi ini sama kasusnya dengan sababun, asbabun, itu bertambah huruf ketika menjadi jamak dan berubah harokatnya. Wadzibun, wadziabun, satu serigala, banyak serigala. Syuja'un, satu berani, syuja'un banyak orang berani. 6. Tagayurun, berubah fi syaklin, berubah pada harakat, ma'aziyadati wan naqsi, bersama bertambah dan berkurang, jami'an semuanya, hal keadaan semuanya yang berubah itu. Contohnya karimun, kurama. Karimun 4 huruf pertama ketika menjadi mufrad, artinya satu orang yang mulia. Wa kurama ini bertambah dia. Bertambah, tadinya yang tidak ada hamzah dan alif, sekarang ada pada pada jamaknya. Tetapi berkurang juga, di mufradnya ada ya, di jamaknya tidak ada. Nah, begitu juga sama alasannya ketika rogib, satu roti, rogofanun banyak potongan roti, katibun, kutabun penulis, banyak penulis, wa amirun pemimpin, wa umara dan banyak pemimpin. Wa hadhil anwa, dan bermula ini jenis, kulluha semuanya jenis perubahan jamak taksir itu atau jamak taksir ini marfu'atun, itu dirafa bil dhammati dengan dhammah. Karena ini kan masih membahas masalah tentang dhammah. Sawa'un, sama ada, akanal muradu, itu yang dikehendaki itu min lafzil jam'i mudzakkaran, baik lapas jamak taksirnya itu yang menunjukkan kepada laki-laki, contohnya rijal banyak laki-laki, wa kutab banyak penulis, amkanal muradu minhum anasan, ataupun ada yang dikehendaki yaitu jamak mudzakkar, jamak taksir yang muannas, contohnya hunudun, wazayanibu, mana dia? Hunudun wazayanibu. Nah, jadi semuanya ini di i'rab dengan dhammah. Wasawaun, dan sama ada, akanat apabila ada, sama ada apakah ada dhammah itu zahiratan, baik zahir kama fi hadhil amsilah, seperti pada contoh ini yaitu rijalun, kitabun, hunudun, kan di sini jamak dhammahnya zahir. Amkanat muqaddaratan, ataupun ada dhammahnya itu ditakdirkan, kama fi nahwi sebagaimana pada contoh sakara, ini jamak dari sukron, satu orang mabuk menjadi banyak orang mabuk. Wajarha, banyak yang terluka, mufradnya jarihun, dan contohnya azara, banyak yang perawan, wahabala, dan banyak yang hamil. Takulu qamar rijalu, berdirilah banyak laki-laki, wazayanibu, dan berdiri juga para wanita yang bernama Zainab. Qama fi'il madi mabni, di atas fathah, rijalu fa'il marfu', tanda rafa' dhammah. Kenapa dhammah? Karena ini jamak taksir. Wazayanibu di sini sama alasannya dengan rijalu. Fatajiduhuma, maka engkau dapati keduanya rijal dan zayanib ini marfu'aini, dirafa keduanya bil dhammati zahirati, dengan dhammah yang zahir. Wa taqulu hadara, dan engkau berkata hadara al jarha, telah hadirlah orang yang terluka, banyak yang terluka, wal adara, dan hadir juga banyak orang yang belum menikah. Nah, fayakunu, atau banyak yang telah hadirlah banyak orang yang perawan. Fayakunu kullum, maka jadilah tiap-tiap daripada jarha wal azara, dan kata jahazara itu marfu'an, itu didomahkan, dirafa bil dhammatin muqaddaratin, dengan dhammah yang muqaddarah, alal alifi, atas alif, mana min zuriha at-ta'dzur, itu yang mencegah dari tampaknya adalah uzur.
Kita selesaikan ini yang kedua. Yang ketiga sekarang amma jam'ul muannats salim. Adapun jama' muannats salim fahuwa, apa arti jama' muannats salim? Madalla ala aksara minisnataini, yaitu sesuatu isim yang menunjukkan lebih daripada dua isim yang muannas biziyadati alifin wa ta'in, dengan menambahkan alif dan ta fi akhirih, pada akhirnya isim. Nahu contohnya Zainabatu wa Fatimatu. Kan ada tambahan ta dan alif di akhirnya. Kan Fatimah itu satu Fatimah. Kalau banyak orang Fatimah menjadi Fatimat. Satu orang Zainab itu Zainabun, banyak orang itu Zainab, banyak orang bernama Zainab, Zainabatu. Wa Hammamat, satu WC, satu kamar mandi, hammamun, banyak WC, hammamat. Takulu, engkau berkata, ja'a Zainabatu, telah datanglah banyak wanita, banyak wanita yang bernama Zainab. Ja'a fi'il madi mabni di atas fathah, Zainabatu fa'ilnya fa'il marfu tanda rafa dhammah. Kenapa? Karena ini jamak muannats salim. Wasafarat Fatimah, itu pergilah para wanita yang bernama Fatimah. Safara fi'il madi mabni di atas fathah, Fatimat fa'il marfu tanda rafa dhammah. Kenapa? Karena ini jamak muannats salim. Fazainabatu, maka lapas Zainabatu wal Fatimatu itu marfu'ani, di rafa keduanya, wa alamatu rafa'ihima, dan bermula tanda rafa keduanya Zainab dan Fatimat itu ad-dhammatu zahirah, yaitu dhammah yang zahir. Wala takunu dhammatu muqaddaratan, dan tidaklah dhammah itu ditakdirkan fi jam'il muannats salim, karena pasti kalau jamak muannats salim itu semua dhammah itu pasti dia zahir, tidak ada yang muqaddarah. Illa, kecuali, ada aja pengecualiannya. Inda idhafatihi, yaitu ketika idofatnya jama' ini liya'il mutakallimi, kepada ya mutakalim. Contohnya hadhihi syajarati, bermula ini pohon-pohonku, wa baqarati, dan sapi-sapiku. Karena ada ya mutakalim, maka syajaratu itu menjadi syajarati, dan baqaratu menjadi baqarati. Kan asalnya hadhihi syajaratu, bermula ini pohon-pohon, tetapi karena ditambahkan ya mutakallim menjadi hadhihi syajarati, bermula ini pohon-pohonku. Fa in kanat alifu ghayra zaidatin, dan jika ada alifnya itu bukan alif zaidah, maksudnya bukan zaidah yang ditambahkan pada kondisi jamak muannats salim, berarti itu huruf aslinya lah gitu. Bi'angkanat, dengan bahwasanya ada alif itu maujudatan, ada fil mufradi, pada ketika mufradnya. Contohnya al-qadi, yaitu berasal dari al-qadi wal qudat. Jadi qadi itu jamaknya qudat, seolah-olah ada alif di akhirnya itu. Tetapi itu bukan alifnya jamak muannats salim, tapi itu alif daripada perubahan daripada qadi menjadi qudat. Wada'i wa du'at, dan kata da'i ketika berubah jamaknya menjadi du'at, ada alif di sana, tetapi itu bukan alif jamak muannats salim. Lam yakun, maka ini jawab in, maka tidaklah itu maka tidaklah itu alif jam'a muannatsin saliman, itu bukan alifnya jamak muannas yang salim. Bal huwa hina idzin, akan tetapi dia ketika itu adalah jamak taksir. Wa kadzalika, dan begitu juga law kanat ta'u laisat zaidatan, dan begitu juga jika ada taknya itu yang bukan tak zaidah, bi'angkanat, dengan bahwasanya ada tak itu maujudatan, itu ada ya tak itu fil mufradi, pada isim mufrad. Contohnya maitun, ketika dia berubah menjadi jamak menjadi amwat. Nah, taknya di sini itu bukan tak jamak muannas, tapi itu tak perubahan dari maitun, maitani, amwat. Wa baitun, dan abiyat,
bait di sini ini bukan bait rumah tetapi bait di syair. Jamak bait itu abiyat, bait-bait. Ya, ada tak di akhirnya itu bukan tak dari tak jamak muannats salim. Begitu juga lapas sautun menjadi aswat. Sama alasannya, tidak perlu saya ulang. Karena min jami'it taksir adalah itu jamak taksir, bukan jamak muannats salim. Walam yakun min jami'il muannats, ini dia. Dan tidaklah dia itu taknya itu bukan jamak muannats yang salim. Nah, ini yang masih panjang nih. Wa amal fi'lul mudhari'. Nah, yang keempat ini berarti terakhir ini wa amal fi'lul mudhari' dan adapun fi'il mudhari' contohnya adalah yadribu wa yaktubu. Mana enggak terakhir nih? Ya benar. Nah, adapun fi'il mudhari' contohnya yadribu yaktubu. Fa kullu min hadainil fi'lain, maka bermula tiap-tiap kedua contoh fi'il ini yadribun dan yaktubu ini marfu'un itu dirafa wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu zahirah yaitu dhammah yang zahir. Yadribu bu yaktubu bu yaktubu. Kadzalika yad'u, begitu juga kata yad'u, fi'il yad'u wa yarju. Nah, fa kullu minhuma marfu'un, maka tiap-tiap dari keduanya ini adalah rafa. Alamatu rafahi dan tanda rafanya adalah dummatun muqaddaratun. Kalau di atas yadribu yaktubu itu dummahnya zahir, tampak. Nah, kalau ini dia itu muqaddarah. Kenapa? Alal wawi dia itu dummah yang ditakdirkan di atas wawu. Mana min zuriha as-siqal, yaitu as-saqlu yang mencegah dari tampaknya adalah berat. Karena berat mengucapkan yad'u dan yarju. Yad'u itu berat menurut orang Arab. Wakadzalika yakdi, begitu juga kata yakdi dan yarmi ataupun yurdi di sini namanya. Contohnya biasanya sih yarmi. Nah, jadi faqulu minhuma, maka tiap-tiap dari keduanya itu marfu, itu dirafa. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adalah dhammatun muqaddaratun, yaitu dhammah yang ditakdirkan alal ya'i. Ma'na min zuriha as-saqlu, yaitu mencegah dari tampaknya dhammah di atasnya itu adalah berat. Itu berat menjadi yurdiyu yakdiyu. Wa kadzalika yarda wa yaqwa, dan begitu juga kata yarda dan yaqwa. Fakulu minhuma marfu'un, maka tiap-tiap dari keduanya yarda dan yaqwa itu dirafakan. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafanya dhammatun muqaddaratun alal alifi, di atas alif. Man min zuriha at-ta'dzur, ini sudah sering kita i'rab tadi di atas. Nah, selesai dia tempat-tempat i'roban menggunakan dhammah dan apa namanya? Oh ya, tanda-tanda i'rob ini dia selesai pembahasan tentang tempat-tempat dhammah yang menjadi tanda i'rob rafanya. Nah, sekarang waqauluna, dan bermula perkataan kami, kata Syekh Muhyiddin. Wa qauluna allazi lam yattasil bihi alif isnain, yaitu allazi yang tidak, yaitu fi'il mudhari, maksudnya yang tidak bersambung dengannya alif isnain aw jama'atin atau waw jamaah aw ya mukhatabatin, itu yukhriju ma ittasala bihi wahidun min hadhihi al-asya' as-salasa, yaitu mengeluarkan fi'il mudhari yang bersambung dengannya salah satu daripada tiga ini. Fama, ini tiga di atas, yaitu alif isnain wa jamaah ya al-mukhatabah. Fama ittasala bihi aliful isnain, maka bermula ma yang bersambung dengan alif isnain, contohnya adalah yaktubani. Jadi ini berhubungan dengan af'alul khamsah nih, wa yansurani. Jadi ini menunjukkan kepada alif yang menunjukkan dua atau tasniyah. Wa ma ittasala bihi, dan fi'il mudhari yang bersambung bihi dengannya fi'il itu wawul jamaah dengan wawu jamaah, contohnya yaktubuna yansuruna. Wa ma ittasala bihi yaul mukhatabah, dan fi'il mudhari yang bersambung dengan ya mukhatabah, contohnya ya taktubina tansurina. Wala yurfa, dan tidaklah dirafa'kan hina idzin ketika ini bil dhammati dengan dhammah. Kenapa? Bal yurfa'u bi subutin dunia. Akan tetapi ketika kondisinya ini itu dirafa dengan subut nun.
Wal alif wal wawu wal ya, dan bermula alif, wawu dan ya itu fa'ilun adalah fa'il. Wa sayati idhahu dzalika, dan akan datang penjelasan yang demikian ini. Wa qauluna, dan perkataan kami, wala nunu taukidin khafifatun sakilatun sakilatun, dan tidak juga bersambung dengan akhirnya fi'il mudhari itu nun taukid yang khafifah ataupun sakilah. Yukhriju, mengeluarkan apa al-fi'il al-mudhari akan fi'il mudhari alladzi ittasalat bihi, yang bersambung dengannya fi'il mudhari ihda tanwini, yaitu salah satu daripada nun taukid ini. Dua nun, yaitu nun taukid dan nun taukid khafifah dan sakilah. Nahu qaulihi ta'ala, ini contohnya dari firman Allah Ta'ala, la yusjananna wa la yakunam minas sagirin. Jadi ini ya, la yusjananna ini fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid, dan di sini la yakuna fi'il mudhari walaupun dia nakis di sini bertemu dengan nun taukid yang khafifah. Kami benar-benar akan memasukkan Yusuf itu ke penjara, wala yakunan, dan dia akan menjadi orang-orang yang terhina. Wal fi'lu di sini fi'il, wal fi'lu hina idzin, ketika ini itu fi'il la yasjananna la yakunan ini ketika itu mabniun alal fathi, di mabni atas fathah. La yasjananna, nah akan fathah dia itu. Wa qalu, dan terakhir ini wala nunu niswatin, dan tidak juga bersambung pada akhirnya fi'il mudhari itu nun niswah. Yukhrijul fi'il al-mudhari, mengeluarkan akan fi'il mudhari itu alladzi, yang ya fi'il mudhari itu bersambung dengannya itu nunun niswah. Contohnya adalah wal walidatu yurdina fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah. Ketika ini wal fi'lu, dan ketika ini fi'il mudhari ini mabniun dibina ala sukuni, di atas sukun. Kan yurdi' ayatnya itu sukun. Nah, Allah Subhanahu wa taala alam. Tamrin, latihan-latihan. Ini tidak saya bacakan, bisa dibaca sendiri di rumah. Jawabannya ada juga di atas. Ini yang bisa saya sampaikan biar tidak terlalu lama. Ini sudah 40 menit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.